pengguna di dalam kontrak misterius ini. Setiap selesai layanan, berikan penilaianmu. Ulasan positif atau negatif akan sangat memengaruhi kompensasi bagi pihak B nantinya. Jika kau merasa tidak puas, platform ini menjamin pengembalian dana hingga 3 kali lipat. Penawaran yang sangat menggiurkan. Kepuasanmu adalah prioritas utama mereka. Melihat semua kondisi itu, kau merasa sangat luar biasa puas dengan sistem ini. Aku harus mencobanya, pikirmu. Sayangnya, kau tidak bisa pergi begitu saja karena masih harus tertahan di dalam kelas. Hari ini jadwal pelajaran sangat padat. Tiba-tiba, sebuah tangan putih mulus menggebrak mejamu dengan sangat keras hingga kau terlonjak. Kau terkejut dan mendongak, mendapati seorang gadis cantik yang tengah menatapmu dengan pandangan merendah yang sangat menyebalkan. Dia adalah ketua kelas, Liu Rian. Mau apa kau? Tanyamu ketus. Namun, dia justru memberimu tatapan tajam penuh kebencian. Dia melihat buku latihanmu seolah-olah itu adalah sampah yang baru saja dikunyah anjing. Terdengar suara brak yang keras. Buku yang berantakan itu dilempar tepat ke hadapanmu. Kau menatap buku kusut itu sambil mendengus kesal melihat tingkahnya. Wanita ini benar-benar pengganggu. Apa tidak ada pekerjaan lain? Tugasku sudah selesai, Liu Rian. Ucapmu dengan nada tinggi. Dengan wajah penuh rasa jijik, dia berdiri sambil berkacak pinggang di depanmu. Mau sudah selesai atau belum? Aku tidak peduli. Lihat kondisi bukumu ini, sudah seperti bekas diacak-acak oleh babi hutan saja tahu tidak? Apa kau mengerjakan tugas di kandang babi? Bagaimana bisa buku seseorang sekotor ini? Saat dia berteriak seperti itu, terdengar tawa mengejek dari teman-teman di sekitarmu. Kau benar-benar bungkam, tidak mengerti mengapa dia selalu mencari masalah. Hanya karena dia pengurus kelas, dia merasa punya hak untuk berlaga seperti pejabat tinggi yang paling berkuasa. Lalu maumu apa? Tanyamu. Aku tidak mau menyentuh barang kotor ini, aku takut tertular penyakit kalau memegangnya, jawabnya pedas. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan tisu basah dan menyekat tangannya dengan ekspresi sangat jijik seolah kau adalah virus. Kumpulkan saja sendiri ke wali kelas. Ucapnya kasar sambil membuang muka, benar-benar menganggapmu sebagai makhluk yang sangat menjijikkan. Setelah itu, dia mengibaskan rambut kuncir kudanya dan melenggang pergi. Di saat itulah, seorang temanmu di barisan belakang, si gendut menyenggolmu pelan. Cepat kejar dia dan minta maaf, atau masalah ini bisa sampai ke telinga guru. Apapun alasannya, kaulah yang salah. Di kelas ini, Liu Ruyan adalah murid emas, sedangkan kau cuma sampah. Sudah pasti guru akan membelanya. Lihat si gendut itu, wajahnya berminyak dan sangat berantakan. Sisa lemak menempel di bibirnya sambil memegang sebungkus keripik. Dia makan tanpa henti dari pagi sampai malam. Buku catatannya sangat kotor. Tapi kenapa dia tidak dimarahi? Si gendut itu hanya tersenyum bodoh kepadamu. Giginya penuh remah makanan. Jelas sekali, Liu Ruyan hanya sengaja mengincar dirimu di depan semua orang. Ini benar-benar gila. Seingatku, dulu wanita itu selalu memberikan senyum manisnya setiap kali kami bertemu. Kami bahkan sering pulang sekolah bersama. Namun entah apa yang terjadi, segalanya berubah drastis tanpa alasan. Dia mendadak berubah jadi monster yang selalu memusuhi aku, bahkan saat di kedai ramen depan sekolah. Pelayan salah menyajikan mangkuk mie telur miliknya ke mejaku. Sadar akan kekeliruannya, pelayan itu segera meminta maaf. Mie itu langsung diambil kembali, tapi Liu Ruyan meledak marah. Dia bilang tidak sudi memakan mie itu. Dia membuat keributan besar hanya karena mangkuknya sempat menyentuh mejaku. Suasana restoran kecil itu menjadi sangat kacau. Tangisannya membuat pemilik kedai ketakutan setengah mati. Jika diingat lagi, kejadian itu benar-benar tidak masuk akal. Mangkuk itu cuma mampir sebentar di mejaku, bukan? Mungkinkah dia berpikir kehadiranku bisa menularkan kuman? Ini benar-benar keterlaluan. Dengan penuh amarah, kau menyambar buku tugasmu tanpa berpikir panjang lagi. Suara ejekan kembali terdengar. Liu Ruyan membawa tumpukan buku menuju ruang wali kelas dengan gaya angkuh. Kau mencegatnya dan menyodorkan buku itu tepat di depannya. Ambil ini, bukunya masih putih bersih seperti salju. Aku tidak mau mengambilnya. Suara Liu Ruyan penuh nada jijik. Kau pun mulai kehilangan kesabaran saat itu. Pegang saja, kau memaksanya masuk ke tumpukan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, teriaknya sambil meronta keras. Brak. Tumpukan buku itu jatuh berserakan di lantai.
Niatmu sebenarnya hanya ingin membantu merapikannya kembali. Kau ingin bilang jangan khawatir, tapi tiba-tiba suara dingin seorang wanita terdengar memanggil namamu. Yelin, apalagi yang kau perbuat sekarang? Guru Cheng Fengju mendekat perlahan dengan langkah sepatu hak tingginya. Tanpa ekspresi, dia membantu Liu Ruyan. Maaf Bu, aku tidak menyangka dia akan menjatuhkan semuanya, fitnah gadis itu. Kau ingin membela diri. Tapi Cheng Fengju tidak memberi celah. Pungut semuanya sendiri, Liu Ruyan, kembalilah ke kelas. Liu Ruyan menatapmu remeh sambil melipat tangan. Kenapa hanya aku yang harus membereskannya? Protesmu dengan sangat kesal. Hawa dingin menusuk tulang saat kau selesai merapikan buku dan membawanya ke dalam ruang kantor Cheng Fengju. Guru itu menunjuk ke arah pintu kantornya dan berkata, cepat tutup pintunya. Kau mulai merasa cemas seketika. Aku bilang tutup pintunya. Bentaknya tak sabar. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang terdengar sangat mengancam. Omelan keras Cheng Fengju pun meledak di sana. Saat keluar, kau menggerutu, kenapa emosinya begitu labil hari ini? Cheng Fengju sangat cantik, tapi kabarnya hubungan dengan suaminya sedang buruk. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Meskipun tak ada yang berani bicara, dia selalu meluapkan amarahnya setiap kali tiba di sekolah pagi hari. Tunggu sebentar, sebuah ide gila melintas. Bukankah dia juga memiliki seorang anak yang masih balita? Dia juga seorang ibu. Jantungmu berdebar saat segera mengeluarkan ponsel dan mulai mencari sesuatu di sana. Kau mengetik nama Liu Manjuan, ibu dari Liu Ruyan. Ibu nomor 0058. Bibirmu menyeringai tipis. Kau lalu mencari nama lain, ibu nomor 00889, Cheng Fengju. Matamu berbinar melihat hasilnya. Ternyata mereka berdua bisa disewa. Kau pun langsung menekan tombol pesanan layanan. Jadwal sewa ditetapkan tepat setelah pulang sekolah. Tapi, siapa yang harus kau panggil untuk datang pertama kalinya? Kau sempat ragu sejenak. Sifat mereka yang sangat pemarah itu masih menyisakan sedikit rasa takut di hatimu. Akhirnya kau memilih Liu Manjuan terlebih dahulu. Alamat layanan pun kau atur langsung ke rumahmu sendiri. Melihat rumah yang berantakan, kau pikir biarlah Liu Manjuan yang nanti datang untuk membersihkan semuanya sendiri. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Cepat sekali, saat pintu dibuka, cahaya lembut seolah memancar dari balik pintu. Seorang wanita bangsawan yang mempesona berdiri dengan canggung. Kulitnya putih mulus dan lehernya sangat jenjang elegan. Sepertinya kecantikan Liu Ruyan memang warisan dari ibunya. Kau hanya bisa mengagumi sosoknya dalam diam. Sungguh wanita yang anggun. Siapa sangka gadis menyebalkan itu punya ibu yang begitu elegan dan berwibawa. Wajah canggung wanita itu berubah menjadi syok luar biasa. Matanya terbelalak menatapmu seolah tidak percaya sama sekali. Murid Yelin, Liu Manjuan mematung selama beberapa detik. Setelah kau mendesaknya, barulah dia melangkah masuk. Ada yang salah? Kupikir dia sudah melupakan wajahku sejak pertemuan pahit di masa lalu itu. Di luar dugaan, Ibu Xiaowa mengenalku dengan sangat baik. Dialah dalang utama di balik kehancuran hubunganku dengan Liu Ruyan. Dulu kami hanya berteman dekat, tanpa niat terselubung seperti yang selalu dia curigai dengan sinis. Namun insting Liu Manjuan sangat tajam. Dia tahu jika kedekatan ini berlanjut, benih cinta pasti akan tumbuh mekar. Dia sama sekali tak sudi pemuda miskin sepertiku menyentuh putrinya, bahkan meski hanya seujung kuku saja. Melalui cuci otak sang ibu yang kejam, sikap Liu Ruyan padaku berubah drastis, berbalik 180 derajat. Aku benar-benar buta akan semua muslihat itu. Namun sekarang, hal yang membuatnya gemetar ketakutan adalah kenyataan bahwa pemuda miskin yang dia remehkan ini adalah pihak A, klien utama yang wajib dia layani sesuai aturan sistem. Dia harus mematuhi setiap permintaanku 100%. Manjuan segera memeriksa ponselnya dengan wajah pucat dan penuh kepanikan. Majikanku tak mungkin semiskin ini. Pasti ada kesalahan fatal dalam sistem pembagian tugas ini. Batinnya sangat kesal. Namun balasan sistem justru menghancurkan harapannya. Sekali tugas dimulai, pelayan dilarang keras untuk mundur atau melarikan diri. Segera mulai layanan Anda. Sebuah timer muncul di layar ponselnya. Masuk ke ruangan saja ternyata belum dianggap mulai. Layanan harus benar-benar dilakukan, dan aku sebagai klien harus mengonfirmasinya agar hitungan waktu tugasnya resmi berjalan. Aturan ini dibuat untuk mencegah kecurangan. Aku terus mengamatinya dengan tatapan penuh minat yang membuat suasana makin mencekam.
Notifikasi sistem juga bergetar di ponselku, menanyakan apakah pelayan cantik ini bersikap patuh atau malah mencoba memberontak. Aku melempar senyum sinis yang mematikan padanya. Tante, bagaimana kalau kita mulai? Jangan hanya berdiri mematung di sana. Perkenalkan dirimu sebagai pelayanku. Tunjukkan padaku, keahlian apa yang kau punya. Tanyaku dengan nada yang sangat merendahkan. Wajah Manjuan membeku seketika. Dia teringat saat memergoki putrinya memberiku perhatian kecil di bawah tangga rumah mereka dulu. Saat itu, dia memaki Ruian habis-habisan. Gadis bangsawan sepertimu tak pantas melayani sampah miskin seperti pemuda itu. Dia benci melihat putrinya menyuapiku dengan penuh perhatian. Tapi sekarang, roda nasib justru berputar ke arah yang menyakitkan. Kini, dialah yang harus berlutut melayaniku. Manjuan menarik napas panjang, mencoba menekan amarah yang membuncah di dalam dadanya. Demi imbalan besar dari sistem, dia terpaksa menelan harga dirinya bulat-bulat dan memulai pekerjaan paruh waktu yang memalukan ini. Di kota ini, hampir semua ibu rumah tangga sangat tergiur untuk mengambil pekerjaan paruh waktu dari sistem misterius. Namun, sejauh ini hanya dialah satu-satunya orang yang beruntung mendapatkan pesanan pertama dengan keuntungan yang luar biasa besar. Aku bisa mengajarimu pelajaran hidup dan cara menghormati orang tua, ucapnya berusaha tetap terlihat berwibawa di hadapanku. Mendidikku, aku langsung memotong ucapannya dengan tawa. Apa kau pikir aku butuh ceramah moral tak berguna darimu sekarang? Kau lupa posisimu, ini bukan rumahmu, di sini kau hanyalah pelayan paruh waktu, jadi, belajarlah tahu diri sedikit. Manjuan mengertakkan gigi karena geram. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanyanya ketus. Aku menjawabnya dengan sangat santai. Bukankah aplikasi bilang setiap wanita punya bakat unik? Tunjukkan bakat terpendammu padaku sekarang juga tanpa ada alasan. Profilnya terbaca jelas, mantan aktris opera berbakat yang sangat ahli dalam menyanyi, akting, hingga teknik akrobatik yang legendaris. Dia juga mantan redaktur majalah fashion ternama sebelum akhirnya bisnisnya hancur dan diakuisisi oleh grup perusahaan raksasa. Kau pandai menyanyi opera, kan? Kalau begitu, mainkan satu adegan opera menggoda untukku sekarang juga. Perintahku dengan lantang. Konyol. Manjuan mengerutkan kening tajam. Baginya, permintaan itu adalah penghinaan besar terhadap martabatnya sebagai seorang mantan seniman. Di masa lalu, adegan semacam itu dianggap kasta terendah dan sangat dilarang karena dinilai terlalu vulgar bagi masyarakat terhormat. Pertunjukan semacam itu hanya untuk kalangan bawah yang hina. Manjuan bersumpah tak akan pernah mau melakukan hal merendahkan itu. Apa kau pikir sampah sepertimu layak mendengarkannya? Bentaknya sombong. Aku hanya tertawa mengejek melihat kesombongan yang masih tersisa itu. Tak peduli aku layak atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah kualitas pelayananmu. Berikan perasaan dan emosi yang nyata. Tatapan Manjuan penuh dengan kobaran api kebencian. Wajahnya memerah karena menahan amarah serta penolakan yang sangat luar biasa. Sepertinya kau memang berniat membangkang, ucapku sambil memegang ponsel, siap menekan tombol laporan pelanggaran sistem yang paling ditakutinya. Begitu jariku mendekati layar, tubuhnya gemetar hebat karena panik. Jangan tekan, teriaknya histeris. Membuatku sedikit terkejut melihat reaksinya. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Tenanglah, aku tak hanya akan melaporkannya, tapi aku juga akan membatalkan pesanan ini sekarang. Sebagai klien, aku kesini untuk dimanjakan, bukan untuk diperlakukan dengan kasar dan dingin oleh pelayan tidak kompeten sepertimu. Tiba-tiba, aroma parfum yang sangat harum menyeruak. Tanganku disambar oleh sesuatu yang sangat lembut dan hangat secara tak terduga. Manjuan memeluk tanganku erat ke dadanya yang berdebar kencang, mencoba menahanku pergi. Pemandangan ini sungguh membuatku merasa terhibur. Sepertinya dia sangat takut kehilangan tugas berharga ini. Jadi, kau mau menyanyi atau tidak? Tanyaku. Aku akan bernyanyi. Aku akan bernyanyi, lalu kau harus patuh. Liu Manjuan bangkit malas merapikan pakaiannya dengan enggan. Saat dia hendak bicara, kau memotongnya. Lepaskan jubahmu itu, perintahmu dingin pada Liu Manjuan. Takut dilaporkan atas pembangkangan, dia terpaksa menurut. Perlahan, kancing jubahnya pun ia lepaskan satu persatu. Di balik jubah itu, tersembunyi gaun ketat yang membalut lekuk tubuh indahnya dengan sangat sempurna. Aura sang mantan artis masih terpancar kuat. Bagaimana mungkin seorang ibu tetap terlihat begitu anggun mempesona? Tak terlihat jejak telah melahirkan. Di usianya sekarang, pinggangnya masih sangat ramping dan begitu memikat.
Meski batinmu bergejolak, wajahmu tetap tenang. Kau bersandar santai menikmati pertunjukan indah di depanmu. Kau menatap tajam setiap gerakan Liu Menjuan, sebuah tarian eksklusif yang hanya dipersembahkan khusus untukmu. Suaranya mengalun lembut, jemarinya bergerak lentur seolah menggenggam kipas mengikuti naik turunnya melodi yang indah. Langkahnya ringan, pinggangnya berayun menggoda. Kipas imajiner itu sesekali menutupi wajah cantiknya yang tampak malu. Gerakannya melukis udara dengan elegan. Aura dan lekuk tubuhnya benar-benar menunjukkan kelas seorang profesional sejati. Sebenarnya kau tak suka seni klasik. Namun melihat ibu sang primadona sekolah merendahkan diri demi dirimu. Menari hanya untukmu. Bahkan putrinya, Yuri, takkan pernah mendapatkan perlakuan seistimewa ini dari ibunya sendiri. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melihat ini? Hatimu bergetar, terpikir untuk segera merekam momen langka. Kau meraih ponselmu diam-diam. Tak disangka, aplikasi misterius itu ternyata jauh lebih peka daripada yang kau kira. Rekaman otomatis ternyata sudah berjalan. Sesaat kemudian, alunan lagu indah itu pun akhirnya berakhir dengan sunyi. Liu Menjuan terpaku menatapmu dengan sinis. Bagaimana nyanyianku? Apa Tuan sekarang sudah merasa puas? Kau bahkan tak mendengarkan, kan? Kau malah sibuk dengan ponselmu tanpa sedikit pun menghargai seni profesionalnya. Namun kalimatmu selanjutnya justru membuatnya membatu. Nyanyianmu sangat bagus, tapi jangan pernah bernyanyi lagi. Kusuruh menyanyi untuk mencairkan suasana, tapi kau malah membawakan lagu yang sangat menyesakkan dada ini. Lagu duka yang mengerikan seperti jeritan arwah. Kau sengaja ingin merusak suasana hatiku, bukan begitu? Sekarang, bersihkan ruangan ini sambil berlutut. Mata Liu Menjuan seketika terbelalak tak percaya mendengarnya. Dia datang dengan busana mewah. Sebagai mantan artis ternama, dia tak menyangka akan dihina serendah ini. Berlutut membersihkan lantai, dia bukan pelayan. Tatapan matanya kini berkobar penuh amarah yang membara padamu. Sorot mata tajam itu. Persis sekali dengan tatapan putrinya, Liu Ruyan, yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Jadi, bagaimana? Kau tidak mau mencoba? Jarimu sengaja mendekati layar ponsel, seolah siap menekan tombol bahaya. Liu Menjuan gemetar melihat jemarimu. Semua harapan dan seluruh perjuangannya kini berada di ujung tanduk kehancuran. Semuanya akan hancur sia-sia. Aku butuh uang. Aku sangat butuh uang. Teriak batinnya penuh keputusasaan mendalam. 2 juta yuan itu adalah nyawanya. Dia teringat betapa bahagianya saat pertama kali semua harapanmu. Sorot mata tajam itu. Persis sekali dengan tatapan putrinya, Liu Ruyan, yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Jadi, bagaimana? Kau tidak mau mencoba? Jarimu sengaja mendekati layar ponsel, seolah siap menekan tombol bahaya. Liu Menjuan gemetar melihat jemarimu. Semua harapan dan seluruh perjuangannya kini berada di ujung tanduk kehancuran. Semuanya akan hancur sia-sia. Aku butuh uang. Aku sangat butuh uang. Teriak batinnya penuh keputusasaan mendalam. 2 juta yuan itu adalah nyawanya. Dia teringat betapa bahagianya saat pertama kali menerima misi rahasia ini. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan dirinya dan putrinya. Tanpa uang ini, masa depan mereka akan benar-benar tamat. Menelan harga dirinya, dia mendongak pasrah. Bagian mana yang harus kubersihkan? Tanyanya sambil mulai menggosok lantai. Liu Menjuan berlutut menggosok lantai senti demi senti. Gaun mahalnya kini terseret di atas lantai yang kotor. Kain sutra mewah itu terkikis lantai kasar. Hatinya perih berdarah, tapi itu tak lagi penting baginya sekarang. Fokusnya hanya satu, selesaikan misi secepat mungkin dan jangan sampai diganggu lagi oleh bocah menyebalkan ini. Dengan teliti dia membersihkan setiap sudut, merangkak di lantai seolah kehormatannya sudah tak lagi tersisa sedikit pun. Jika video ini dipercepat, akan terlihat sosok anggun Liu Menjuan yang bersimpuh pasrah tepat di hadapanmu. Merangkak mengitari seluruh ruangan. Mengapa wanita sekelas dia rela membuang harga diri demi pekerjaan rendahan ini? Inilah kekuatan aplikasi itu. Ia tahu persis titik terlemah dan kebutuhan paling mendesak dari setiap wanita cantik. Liu Menjuan menyimpan rahasia kelam. Sebenarnya, dia sudah bangkrut total sejak beberapa tahun yang lalu. Suaminya kabur bersama selingkuhannya setelah investasi hancur, meninggalkan dirinya dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Mobilnya terjun ke jurang, meninggalkan utang 3.800.000 yuan yang terus membengkak setiap harinya.
Utang itu kini mencapai puluhan juta. Meski terbiasa hidup mewah, dunianya kini telah runtuh secara total. Dulunya dia adalah sosialita kelas atas yang dipuja. Namun sejak kematian suaminya, segalanya berubah drastis menjadi duka. Dia sangat menjaga citranya di depan publik. Itulah kelemahan terbesar seorang wanita elegan seperti Liu Manjuan. Demi uang dan martabat, dia takkan membiarkan putrinya jatuh miskin atau bergaul dengan sembarang orang rendahan. Hidup Liu Manjuan hancur lebur, harta berharganya ludes terjual demi menyambung nyawa. Demi putri kecilnya ia bertahan, hingga sebuah aplikasi misterius muncul mengubah segalanya. Aplikasi itu menjanjikan pelunasan hutang, asalkan ia mau melayani pelanggan dengan patuh. Ia bimbang, bagaimana mungkin ia bisa mendidik orang lain dengan sisa kehormatannya? Beban realita yang menyesakkan akhirnya memaksanya tunduk pada perintah hina demi bertahan hidup. Setelah ragu yang menyiksa, ia pun menyerah untuk memutus rantai kesulitan hidupnya yang kelam. Apapun akan ia lakukan demi kebebasan, tapi sang pelanggan ternyata adalah dirimu sendiri. Hatinya hancur, ia pikir akan melayani bangsawan, ternyata hanya pemuda miskin sepertimu. Saat Manjuan berlutut membersihkan lantai, matamu tak lepas memandangi lekuk tubuhnya yang indah. 15 menit berlalu penuh kepuasan, namun waktu berharga ini tak boleh terbuang sia-sia. Aku puas, ucapmu dingin. Sekarang, masakan sesuatu untukku dalam 15 menit saja. Mendengar itu, Manjuan menghela napas lega, meski hatinya masih menyimpan kecemasan yang mendalam. Nada bicaramu yang angkuh membuatnya geram, ia menatapmu tajam penuh rasa tidak suka. Hanya 15 menit, pikirnya sinis. Ia berencana menipumu dengan masakan seadanya saja. Saat ia melangkah ke dapur, suaramu menggelegar, tunggu. Kau hanya boleh memakai celemek saja. Amarahnya meledak. Perintah vulgar itu benar-benar menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita. Sepanjang hidupnya, Liu Manjuan tak pernah mendengar permintaan seabsurd dan sehina ini sebelumnya. Namun kau menjawab santai, seolah rasa makanan akan menjadi lebih nikmat dengan cara itu. Manjuan bimbang setengah mati. Bagaimana ia bisa menatap dunia jika melakukan hal memalukan ini? Bayangan wajah putrinya menghantui, rasa bersalah sebagai ibu mulai menggerogoti sanubarinya yang perih. Apalagi kau adalah teman sekelas putrinya. Bagaimana ia harus berhadapan denganmu di sekolah nanti? Aku takkan melakukannya. Tegasnya mencoba melawan meski ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya yang gemetar. Ia menolak mentah-mentah permintaan gilamu, tak peduli meski kau mengancamnya dengan ponsel bekas itu. Jika kau lambat, aku akan memberimu nilai buruk dan mengganggumu setiap hari tanpa henti. Tanpa imbalan, hanya cacian yang akan ia terima setiap hari sampai ia benar-benar menyerah kalah. Manjuan terpojok. Menolak misi aplikasi berarti mengundang petaka yang jauh lebih mengerikan baginya. Kau mengancam akan membongkar rahasia gelap ini, menghancurkan sisa-sisa reputasi yang ia miliki sekarang. Sebagai mantan artis terhormat, ia takkan sanggup mengangkat kepala jika aib ini tersebar luas. Ia tak sadar kamera tersembunyi telah merekam segalanya. Sebuah jebakan yang akan menghancurkan hidupnya. Aku akan memasak dengan pakaian minim, tawarnya pasrah, mencoba mencari jalan tengah yang aman. Namun kau menolak mentah-mentah. Tidak, sesuai skenarioku, atau tidak sama sekali. Tegasmu kejam. Kau ingin melihat sejauh mana ia akan patuh, menguji kekuatan sistem yang mengendalikan nasibnya. Perang batin berkecamuk hebat antara harga diri yang tersisa atau tekanan hidup yang menjerat. Ketakutan pada kekuatan mistis aplikasi itu jauh lebih besar daripada rasa malunya saat ini. Ia teringat kejadian ajaib setengah jam lalu saat aplikasi itu menunjukkan kekuatan yang mustahil. Begitu pintu rumah terbuka, ia langsung berpindah ke hadapanmu karena kekuatan ruang yang mengerikan. Misteri dan kengerian yang tak terjelaskan menyelimuti hatinya, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Kau menatapnya malas sambil menyilangkan kaki. Masih mau berpikir, 5 menit waktumu terbuang percuma. Jika ini bukan misi pertamamu, sudah kupastikan kau mendapat nilai merah yang sangat buruk. Manjuan menggertakkan gigi. Baiklah. Tapi jangan berani-berani mengintip sedikit pun, janji ya, pintanya pasrah. Ia berlari ke kamar mandi, mengunci pintu dengan tangan gemetar menghadapi kenyataan yang pahit. Tiap helai baju yang tanggal terasa bagai harga dirinya yang sedang dikuliti secara perlahan. Ia berharap masih bisa menyisakan pakaian dalam, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang ada. Jangan sampai benar-benar polos, batinnya cemas. Beberapa menit kemudian,
Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Manjuan muncul hanya berbalut celemek tipis, menutupi tubuhnya dengan malu saat tatapanmu memujinya puas. Aku tak mau buang waktu, kau cuma punya 15 menit. Liu Manjuan mendidih, kakinya menghentak menuju dapur. 15 menit, hanya cukup buat sup mie. Bunyi denting pisau terdengar tajam saat Manjuan mulai bekerja. Sayuran dicincang kasar, namun tiba-tiba jemarinya kaku. Hawa dingin menusuk saat menyadari kehadiranmu yang tiba-tiba di sana. Tepat di belakangnya, kau berdiri. Manjuan menjerit, keluar, tangannya gemetar mencoba melindungi diri dari jangkauanmu. Tanpa peduli, kau menyalakan gas. Air mendidih bergejolak, seiring rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan darimu. Rasa pedih menghunjam ulu hati Manjuan. Sudahlah, batinnya pasrah, membiarkan takdir pahit ini menyeretnya lebih jauh. Ia hanya ingin waktu cepat berlalu. Ingat, 15 menit saja. Lewat sedetik, semua ini tidak akan dihitung. Pekerjaan ini benar-benar menyiksa batin. Manjuan mengaduk mie dengan rahang mengeras, menahan amarah yang hampir meledak. Akhirnya sup mie itu siap. Dengan kain pelapis, ia mengangkat mangkuk panas itu penuh kehati-hatian keluar dari dapur. Saat keluar, kau sudah menunggu. Posisi dudukmu tampak begitu ganjil dan penuh intimidasi di meja makan itu. Kakimu terbuka lebar. Manjuan meletakkan mangkuk itu kasar. Makanlah. Maksudku, cicipi dulu kuahnya, ucapnya terbata-bata. Selagi ku makan, lebarkan paha itu sedikit. Mata Manjuan membelalak sempurna. Apa yang barusan kau katakan? Jangan buat aku mengulang perintah. Apa telingamu bermasalah? Suaramu terdengar dingin, tak menyisakan ruang untuk membantah. Kau menunjuk lututmu. Berlutut sekarang, biarkan aku mendapatkan hakku. Manjuan akhirnya tersadar akan niat busukmu. Jadi ini alasan posisimu begitu aneh? Kau merendahkanku. Wajah Manjuan memucat, amarah menyelimuti paras cantiknya. Merendahkan, kau kan ibuku sekarang. Saat aku butuh sesuatu, bukankah wajar jika seorang ibu membantu? Manjuan tak habis pikir dengan leluconmu yang menjijikkan. Baginya, tidak ada yang wajar dari situasi gila ini. Ia adalah bibimu, namun kini harus bersimpu di antara kedua lututmu demi uang. Benar-benar penghinaan yang nyata. Hati nuraninya menjerit, tapi tatapannya terpaku pada jam. Waktu seolah mengejeknya, terus berdetak tanpa ampun. Tersisa 20 menit lagi untuk misi ini. 40 menit penuh keringat telah ia lalui sebelumnya. Haruskah ia menyerah sekarang? Manjuan memaksa dirinya berlutut di atas bantal, mencoba mematikan seluruh perasaan di hatinya. Kau menikmati mie sambil terus memberi instruksi. Tangan Manjuan bergerak gemetar, enggan menatap matamu yang tajam. Mengikuti perintahmu, tiba-tiba sentakan seperti aliran listrik menyambar tubuhnya. Kesadarannya seolah melayang sesaat karena terkejut. Sebagai wanita normal, ia mencoba bertahan. Namun, semakin ia menahan diri, sensitivitasnya justru semakin meningkat drastis. Manjuan melonjak berdiri. Brengsek, aku tidak mau lagi, teriakannya memecah keheningan, ia tak sanggup lagi melanjutkan ini. Cari saja orang lain, ia tak peduli lagi jika seluruh usahanya tadi hancur menjadi debu seketika. Persetan dengan sanksi sistem. Ia lari ke kamar mandi, menyambar mantelnya dengan napas yang memburu hebat. Kau hanya menontonnya sambil memegang mangkuk. Manjuan menyambar tasnya, berlari keluar rumah seolah dikejar iblis kegelapan. Namun di luar sana, bukan dunia yang ia kenal. Hanya ada kegelapan pekat yang seolah tak berujung. Pintu itu tidak membawanya pulang. Di depannya terhampar malam abadi yang siap menelan siapapun yang melangkah. Kosong. Seperti lubang hitam yang mengangat tepat di ambang pintu, menunggu mangsa dalam keheningan yang mencekam. Tubuh Manjuan membeku karena ngeri. Tiba-tiba, denting notifikasi ponsel memecah kesunyian, membawa pesan yang mengejutkan jantungnya. 3 pilihan sanksi muncul di layar. Layanan terhenti secara sepihak, melanggar aturan mutlak dari platform misterius ini. 1. Kesalahan ditanggung putrimu 5 kali lipat. 2. Menyerahkan kesadaran dan menjadi boneka selama 100 jam. Pilihan 3. Segera berlutut dan memohon ampunan kepada pelanggan dengan sikap terbaik. Jika pembangkangan terulang, kekuatan sanksi akan dilipat gandakan 10 kali. Manjuan menyadari ia tidak bisa lagi bergerak. Ia terjebak dalam sangkar tak kasat mata, tak bisa maju atau mundur. Tubuhnya terkunci oleh sistem.
Hanya satu fungsi tubuhnya yang tersisa, memilih satu dari 3 hukuman neraka yang terpampang nyata. Emosinya mendingin seketika. Pilihan pertama dan kedua jelas adalah tiket menuju kehancuran yang tak terbayangkan baginya. Pilihan pertama terasa sangat licik dan jahat karena sistem tidak merinci hukuman fisik apa bagi putrinya. Apakah harga nyawa? Ketidakpastian itu justru ribuan kali lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri baginya. Tanpa ragu lagi, Manjuan harus mengambil jalan paling pahit demi melindungi orang yang ia sayangi. Ia membanting pintu, bersimpu dengan suara debuman keras. Tuan muda Yan Lain, aku salah. Tolong maafkan aku. Biarkan aku terus melayani Anda. Ia menempelkan dahi ke lantai dingin, menyerahkan sisa harga dirinya di kakimu. Tubuhnya gemetar hebat karena rasa takut yang teramat dalam. Kau pun tertegun melihat perubahan drastis darinya. Kini saatnya tambahan 40 menit gratis. Liu Manjuan gemetar saat kau bersandar santai di kursi. Kau berbaring nyaman melihat Liu Manjuan masih berlutut. Wajahnya mendingin, penuh rasa sesal dan permohonan maaf. Liu Manjuan bergegas bangkit hingga tasnya terjatuh, lalu berlari ke arahmu. Jangan lupakan pakaianmu juga. Dia segera kembali ke kamar mandi dan mengenakan kembali seragam pelayannya dengan terburu-buru. Kini durasi bertambah 20 menit. Kau bisa memperlambat ritme untuk menikmati momen manis ini. Ponsel keduanya berbunyi bersamaan. Durasi layanan tercatat 1 jam 20 menit 0 detik. Layanan berakhir. Sosok ibu sementara dipersilakan pergi. Kami harap pelayanan kami memuaskan Anda. Kami menunggu pesanan Anda berikutnya. Kau mengumpat dalam hati, kenapa berakhir di saat krusial? Waktu pelayanan habis. Bukankah tadi katanya 40 menit? Mengapa waktu berlalu begitu cepat? Liu Manjuan berdiri dengan wajah memerah padam. Dia sama sekali tidak berani menatap matamu lagi. Wajahnya semerah buah pir saat berlari ke kamar mandi. Setelah keluar, kau mencoba mengajaknya bicara. Namun dia terlalu malu, menutupi wajahnya dan segera melarikan diri dari rumahmu dengan perasaan kacau. Tak ada yang menghalanginya kali ini. Begitu keluar pintu, langkahnya terasa begitu berat namun mendesak. Dia tiba di depan rumahnya sendiri melalui kekuatan ruang misterius. Kekuatan luar biasa ini nyata adanya. Putrinya sedang belajar. Dia menyapa dengan gugup dan penuh kepanikan, lalu segera bersembunyi di kamar. Setelah meletakkan barangnya, dia terkulai lemas. Segalanya terasa seperti mimpi panjang yang sangat nyata. Mengingat kejadian tadi, dia hampir tak percaya. Perlahan dia mencium aroma pria itu masih tertinggal di tangannya. Ini bukan mimpi, semua benar terjadi. Saat dia masih terpaku, tiba-tiba ponselnya berdering kencang. Selamat, misi selesai. Anda menerima bonus tunai sebesar 1 juta yuan ke rekening Anda. Hebatnya, semua hutangmu ditangguhkan 1 bulan. Liu Manjuan bersorak kegirangan tak kuasa menahan diri. Hasil yang sepadan untuk kerja keras 1 jam. Imbalan sebesar ini sungguh sangat berharga baginya. Saat Liu Manjuan diliputi kebahagiaan, rentetan pesan mulai membanjiri ponselnya dengan nada yang berbeda. Dia tidak percaya melihat informasi yang muncul. Matanya terbelalak menatap layar ponsel yang menyala itu. Semua usahanya terasa berharga. Namun saat dia sedang dalam puncak kegembiraan, sebuah kenyataan pahit muncul. Pesan-pesan berikutnya membuat ekspresi wajahnya membeku seketika. Rasa marah mulai merayap di dadanya. Poin penalti diberikan pada layanan Anda. Keterlambatan masuk terlalu lama memicu pengurangan nilai yang drastis. Total 30% waktu terbuang karena jeda. Efisiensi layanan dinilai sangat rendah oleh sistem, 1 bintang dikurangi. Sikap terhadap klien dianggap bermasalah dan berpotensi merusak citra platform kami. 1 bintang kembali dikurangi. Tingkat layanan Anda menunjukkan kesalahan fatal dalam prosedur profesional. Gagal memilih lagu favorit klien saat bernyanyi. Anda kurang aktif dalam mempelajari keinginan pelanggan tersebut. Teknik dianggap amatir. Meski rasa mie cukup enak, penilaian keseluruhan tetap rendah. Kurangi 1 bintang lagi. Peringkat layanan Anda hanya 2 bintang. Liu Manjuan terpaku. Jika nilai sempurna 100, dia hanya mendapat 40 poin, bahkan tidak lulus standar. Kemudian, sebuah pesan ledakan muncul di layar ponselnya. Angka-angka di saldo mulai merosot cepat. Dari 1 juta, ke 700.000, lalu 400.000. Penalti 100.000 lagi. Pendapatan tersisa 300.000 yuan. Liu Manjuan berteriak, uangku hilang.
700.000 yuan lenyap dalam sekejap. Rasa sakit melihat uang dipotong tanpa bisa melawan sungguh menyiksa. Hanya mereka yang pernah kehilangan yang mengerti. Suaranya membuat putrinya, Liu Rouyan, terbangun karena kaget. Liu Rouyan mengetuk pintu dengan cemas. "Ibu, ada apa?" Liu Manjuan tersentak ketakutan mendengar suara itu. Dia segera diam dan berpura-pura tenang. "Ibu baik-baik saja, kembalilah belajar, sayang. Semuanya aman." Penderitaan seorang ibu sungguh berat. Hatinya hancur, namun dia harus tetap tegar demi sang anak. Tapi kali ini 5 menit hanya bernilai 1 poin. Si pencuri kecil itu benar-benar keterlaluan. Dada Liu Manjuan sesak menahan amarah. Dia sudah berkorban begitu banyak, tapi kau sama sekali tidak menghargainya? Penilaiannya sangat buruk, namun aplikasi terus mengirimkan detail ulasan dari pelanggan yang sangat menyebalkan. Bagian kedua layanan Anda cukup berkesan. Aku suka stokingnya, jadi aku beri 1 bintang tambahan. Sensasi perlawananmu sangat menyenangkan. 1 bintang lagi karena kau terlihat sangat manis saat berlutut. 1 bintang tambahan untukmu. Pelanggan sangat puas hingga memberikan ulasan sempurna yang tak terlupakan. Liu Manjuan mengecap bibirnya, merasakan sisa kehadiran pria itu. Aplikasi pun memberikan pengumuman final. Berkat dukungan penuh sang pelanggan, sistem mengembalikan evaluasi sempurna untuk layanan luar biasamu. Upaya berbuah manis, 1 juta kembali ke tangannya. Liu Manjuan bersorak kegirangan dalam diam. Takut membangunkan putrinya, dia menahan tawa. Tiba-tiba, notifikasi baru muncul di layar ponselnya. Karena ulasan yang begitu istimewa, sistem memberikan hadiah tambahan dari pelanggan misterius ini. Peningkatan tekstur kulit tangan dan kecantikan naik 10%. Liu Manjuan terpaku tak percaya. Matanya terbelalak melihat tangannya sendiri. Sebuah keajaiban terjadi tepat di depan matanya. Kulitnya menjadi seputih porselen dan lembut. Jemarinya kini lentik menawan layaknya model papan atas. Dia segera berlari ke cermin. Wajahnya tetap sama, namun ada sesuatu yang terasa sangat berbeda. Dari sudut manapun, aura kecantikannya kini terpancar lebih kuat dari sebelumnya, benar-benar mempesona. Bahkan dia sendiri terpana. Sementara itu, kau sedang merenungkan ulasan terbaik untuk layanannya. Kata demi kata kau susun, menuangkan seluruh pengalaman mendebarkan yang baru saja kau lalui. Ibu ini benar-benar luar biasa. Kau memutuskan untuk memesannya lagi demi suasana hati yang lebih baik. Ulasan bintang 5 diberikan. Bagaimanapun, pujian tulus akan meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Setelah mengagumi keunggulan Liu Manjuan, kau memeriksa saldo. Waktunya untuk target yang berikutnya. Layanan baru harus segera dimulai. Jemarimu menekan ikon profil guru wali kelasmu, Cheng Fangju. Wajahnya muncul di layar ponsel. Tanpa ragu sedikit pun, kau langsung melakukan pemesanan. Ketukan pintu terdengar. Cheng Fangju berdiri di sana dengan gaun anggun dan senyum yang merekah. Gaun selutut dengan bordir halus itu dipadukan dengan atasan formal yang terlihat sangat profesional. Bros kecil di kerahnya menambah kesan manis. Riasan tipis dan lipstik mengkilapnya membuatmu terpaku. Sial, ternyata sang macan betina sekolah bisa memiliki senyuman yang begitu lembut dan memikat. Sangat berbeda dengan sosok galak yang biasa mengamuk di sekolah. Benar-benar transformasi gila. Cheng Fangju pun terkejut melihat sosok di balik pintu. Seorang remaja mengenakan topeng rubah misterius. Suasana menjadi canggung. Agar dia tidak berteriak ketakutan melihatmu, kau segera menyamarkan suaramu. Dengan suara berat kau menyapa, kau ibu sementara yang akan menjagaku, kan? Selamat datang. Cheng Fangju merasa situasi ini aneh, namun senyum profesionalnya tetap terjaga dengan sangat baik. Dia tetap tersenyum ramah. Baginya, menghadapi remaja dengan imajinasi berlebihan seperti ini sudah biasa. Menganggapmu sedang dalam fase delusi remaja, Cheng Fangju pun melangkah masuk dengan anggun. Dia mengeluarkan hadiah untuk pertemuan pertama kalian. Hati wanita memang sangat sulit untuk ditebak. Meski biasanya terlihat galak sebagai guru, Cheng Fangju menyimpan sisi lain yang tak terduga. Dulu, saat baru memulai karirnya, dia adalah gadis yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Namun beban kerja mengubahnya menjadi mudah marah. Kini, dia harus profesional menjalankan misi aplikasi. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, mereka berdua memasuki ruangan. Ketegangan mulai terasa di udara. Kau masih merasa canggung di hadapannya. Sebagai ibu, keahlian apa yang kau tawarkan padaku?
Dia menjawab dengan sedikit ragu bahwa keahlian utamanya adalah dalam bidang pendidikan formal. Cheng Fangju merasa kemampuannya kurang memadai. Atmosfer di antara mereka pun berubah drastis. Dulu dia ahli memarahi orang, tapi kini perannya berubah total menjadi pelayan yang manis. Dia menawarkan bantuan lain dengan ramah, menanyakan apakah kau merasa lapar atau butuh sesuatu. Kau terkekeh diam-diam. Dia bilang tak punya keahlian, tapi aplikasi menunjukkan hal yang berbeda. Cheng Fangju menyimpan rahasia besar. Di balik ketegasannya, dia sebenarnya adalah sosok yang puitis. Berjiwa seni tinggi, dia sering menulis puisi secara rahasia di dalam buku catatan kecilnya. Sudah lama kau ingin menggoda sisi tersembunyinya ini. Kini, kesempatan emas itu akhirnya tiba. Kau berkata dengan suara berat, "Nyonya, kau begitu elegan. Bagiku, kau seperti sebuah puisi indah." Cheng Fangju tertegun mendengar pujian itu. Ada secercah kebahagiaan yang mulai mekar di hatinya. Sang majikan terpaku, melihat jiwa murni tanpa noda dunia. Pemuda ini, belahan jiwanya. Dia tersipu malu. "Aku tak sehebat itu," gumamnya. "Hanya wanita parubaya biasa." "Sama sekali tidak," bantahku. "Anda wanita muda penuh pesona yang patut dipuja." Ketegangan mencair, namun kecurigaan muncul. "Hei, kawan rubah," bisiknya tajam penuh selidik. "Gerak-gerikmu mirip muridku." Tubuhnya kaku saat mata tajam Chang Fangju mulai mengamati. Sejak awal, aura itu terasa akrab. Namun, ia menepis keraguan di dalam benaknya. Mana mungkin aplikasi luar biasa ini menghubungkannya dengan murid payah dan biasa saja. Di balik topeng, ekspresinya tersembunyi. Namun, gejolak batin tak bisa terus disembunyikan lagi. "Tugasmu melayaniku sepenuhnya," dengusku dingin. "Berhentilah memikirkan orang lain sekarang juga." "Maafkan aku," ucapnya gemetar. Perlahan aku duduk. "Nyonya Chang, dengarkan puisi ini. Aku butuh saksi atas karya ini." Seketika, binar antusias menyala di mata indahnya. "Benarkah kau menulis puisi?" tanyanya terkejut. Tiba-tiba, ia langsung membungkam mulutnya sendiri. Rahasia itu terkunci rapat. Tak pernah sekalipun ia berani mengaku sebagai seorang penyair. "Kawan rubah, kau sangat berbakat," serunya. Padahal, suasana kian mencekam dan terasa berat. Aku berdehem, pura-pura tenang menyesap teh. Lalu, bait pertama mulai aku bacakan lantang. Senyumnya memudar seketika. Bait kedua meluncur, wajahnya memucat bak kehilangan nyawa senjatanya. Tubuhnya kaku, membeku dalam kebodohan. Itu adalah kata-kata yang ia tulis sendiri selama ini. Puisi tentang keluh kesah pernikahan yang hancur. Chang Fangju benar-benar kehilangan kendali diri. Aku meraih ponsel, membacakan bait selanjutnya. Puisi kedua membuat napasnya makin sesak tertahan. "Sial, itu puisiku," batinnya menjerit. Rahasia terdalamnya kini terbongkar seperti buku harian pribadi. Tak ada rasa bangga, hanya horor. Bait ketiga tentang kepala botak sang kepala sekolah. Puisi tentang dahaga cinta pun mengalir. Aku tak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menghancurkan penyamaranku. Amarah Chang Fangju meledak, rambutnya seakan berdiri tegak semua. Sosok ibu lembut lenyap seketika. Sang guru galak kini mengamuk bagai iblis betina. "Kau ingin mati?" teriaknya murka. Aku menyeringai puas. Karena sudah ketahuan, tak perlu sopan. Wajahnya memerah padam. "Beraninya kau mencuri buku puisiku." Mataku menatapnya dengan sangat dingin. Tatapan ini mungkin menakuti orang lain. Namun bagi Chang Fangju, itu tidak berarti apa-apa. Di matanya, aku hanyalah murid sampah. Insting dominasinya sebagai guru tetap tidak tergoyahkan. Ia menerjang, ingin merobek mulutku. Saat perlindungan runtuh, aku hanya bisa menghela napas. Jari mengetuk tombol umpan balik. Apakah target patuh? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Dunia berputar, ruang dan waktu bergeser. Tiba-tiba, suara tangisan gadis kecil memecah sunyi. Itu Majemen. Chang Fangju terpaku melihat putri tercintanya berdiri gemetar di hadapannya sekarang. "Mama, jangan tinggalkan aku." Tangisnya pecah. "Majemen, kau mau kemana?" teriaknya cemas. Tangan kekar merenggut sang putri. Sosok raksasa muncul, membawa awan hitam yang mencekam jiwa. "Itu suaminya. Kau ingin cerai, bukan?" tanyanya dingin, menatap istrinya tanpa belas kasih. Surat putusan pengadilan dilempar. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan sang ayah kejam.
Dia diusir tanpa membawa apa-apa. Kehilangan hak untuk melihat putrinya selamanya, tanpa ampun. Sekilas, ia melihat masa depan yang kelam. Bertahan dalam pernikahan toksik demi sang anak. Menelan amarah setiap hari dalam rumah neraka. Padahal, pria itu tak lagi mencintainya sedikit pun. Baginya, istri hanyalah pelayan gratis. Rambut indahnya kini kusam dan kering kerontang mengenaskan. Bibir pecah-pecah dan wajah yang kian kuyu. Kecantikannya memudar, ditelan penderitaan yang panjang. Bakatnya mati, jiwanya hancur. Hidup tanpa cinta membuatnya menua dalam sekejap mata saja. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Pekerjaan guru pun berubah menjadi beban mematikan jiwa. Murid-murid nakal menguras emosinya. Belum lagi tuntutan sekolah yang kian mencekik lehernya setiap hari. Target kelulusan dan reputasi sekolah menjadi penjara. Hidupnya benar-benar hancur tanpa sisa sedikit pun. Tekanan kerja dan pahitnya hidup membuat emosi Cheng Fanju kian meledak-ledak setiap harinya. Hanya putriku satu-satunya harapanku, gumamnya sembari perlahan membuka pintu kamar sang anak. Namun di sana berdiri seorang berandal kecil berambut pirang dengan tindik hidung dan rok mini. "Hei wanita tua, kenapa tidak ketuk pintu dulu?" Bentaknya penuh amarah yang meluap. "Siapa dia?" Fanju tertegun menyadari itu adalah Momo, malaikat kecilnya yang kini berubah jadi pemberontak. Hati Fanju hancur melihatnya, namun Momo malah membalas, "Jangan ikut campur, dasar wanita tua tak berguna. Hidupmu sendiri gagal, jangan coba-coba menceramahiku." Kata-kata pedas Momo menusuk ulu hati ibunya. Momo mengusirnya kasar hingga terjadi keributan besar. Suaminya datang dan hanya bisa berteriak frustrasi. Pertengkaran pecah, semua saling menghujat. Momo merasa hidupnya dikutuk karena memiliki orang tua seperti mereka. Dengan penuh amarah, Momo menyambar tas dan pergi, bersumpah tak akan pernah menemui mereka lagi. 10 tahun penderitaan berakhir tragis. Polisi datang membawa kabar duka tentang putrinya yang malang. Bak petir di siang bolong, dunia Fanju runtuh seketika. Ia berlari ke rumah sakit dengan akal sehat yang hilang. Di sana, Momo terbaring pucat dengan noda darah yang menembus spray putih. Fanju nyaris tak sadarkan diri. Putrinya hancur karena pergaulan buruk di luar sana. Kenapa ini terjadi padaku?" raungnya pilu. Ia menjambak rambutnya sendiri seperti orang gila. Kenapa takdir begitu kejam pada hidupnya yang malang? Tuhan, beri aku jawaban. Tiba-tiba, sebuah baris teks misterius muncul. Temukan jalan kebahagiaanmu sekarang. Kesempatan emas muncul di depan mata. Fanju berkedip dan menyadari dirinya kembali ke masa muda. Kesadarannya terlempar ke 10 tahun lalu, saat semua tragedi memilukan itu belum pernah terjadi. Simulator kehidupan, Fanju terperangah. Ia hanya pernah membaca hal gila seperti ini di dalam novel. Pemandangan sekitar perlahan memudar, membawa Fanju kembali menghadapi kenyataan baru yang mengejutkan. Kini masa depan ada di tanganmu. Setiap keputusan darimu akan menentukan nasib baik atau buruknya. Sikap Cheng Fanju berubah total. "Mahasiswi Yelin, ini semua murni kesalahan ibu sebagai dosenmu." Tiba-tiba Fanju berlutut di hadapanmu dan menggenggam tanganmu dengan sangat erat. "Iya, Yelin. Ibu akan menuruti semua maumu, asalkan kau memberiku penilaian yang baik. Masa depanku ada padamu." Di hadapanmu, sang dosen terhormat itu berlutut memohon. "Yelin, maafkan semua kesalahan ibu ya." Ia terus memohon sambil menggenggam tanganmu. "Ibu mohon, berikan ulasan positif untukku hari ini. Nasib ibu ada di tanganmu sekarang." Kau menatap Madam Cheng Fanju dengan tatapan penuh selidik. "Sudah 20 menit. Tapi ibu belum melakukan sesuatu yang membuatku merasa senang sedikit pun. Kalau begini terus, aku akan memberimu nilai 0. Dulu dia yang memberimu nilai, sekarang keadaan berbalik." Menekan dosen yang biasanya galak itu memberimu kepuasan yang luar biasa aneh dan mendebarkan. Fanju yang terdesak langsung mengangguk pasrah. "Katakan saja, apa yang harus ibu lakukan untukmu? Berikan perintahmu, ibu akan melakukannya." Kau pun hanya tersenyum dingin menanggapi tawarannya. "Aku ingin ibu merawatku seperti bayi kecil." Mendengar itu, Cheng Fanju langsung mematung seketika. Wajahnya memucat karena bingung. Apa yang ada di dalam kepala mahasiswa nakal dan aneh yang satu ini? Meski tak mengerti keinginan aneh pria dewasa ini, Fanju tak punya pilihan selain harus tetap patuh. Ia pun terpaksa mendekapmu. Sambil menimang pelan, ia berbisik lembut, "Anak pintar, cup cup cup. Ibu akan nyanyikan lagu untukmu ya sayang."
Ibu akan menjagamu agar kau bisa tidur dengan tenang. Merasakan kehangatan ini, ibu sangat menyayangimu. Ia menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama seperti yang dulu ia nyanyikan untuk putrinya tercinta. Kini kau berbaring manja di pangkuannya. Namun pandanganmu justru tertuju pada sesuatu yang sangat besar. Sekarang permintaan selanjutnya. Karena aku adalah bayi, maka sekarang bayi ini lapar dan ingin makan. Fanju kebingungan. Kau lapar? Tapi kau tidak membawa botol susu atau dot bersamamu kan? Butuh waktu baginya untuk mencerna maksudmu. Begitu sadar, wajahnya memerah dan ia nyaris meledak. Kau ingin aku menyusuimu? Permintaanmu benar-benar di luar batas nalar dan sangat mengejutkan. Fanju berusaha menebak-nebak, namun ia tak pernah menyangka kau akan seberani ini padanya. Sungguh tak tahu malu, namun amarah itu hanya berkobar selama 2 detik saja. Dia terpaksa tenang. Puas atau tidaknya pria itu kini menjadi penentu takdir hidupnya. Bayangan siksaan di simulator membuat nyalinya ciut, hingga setiap gerakannya terasa kaku. Dia bertanya ragu, tapi kau mendesaknya karena setiap detik sangatlah berharga. Skor akan anjlok. Akhirnya Cheng Fangju memejamkan mata sementara kau tersenyum penuh kemenangan. Ibu Cheng, apa kau menyukai penampilanku tadi? Tanyamu dengan nada menggoda. Layanan 20 menit telah usai, namun perintah baru akan segera datang. Jika kau terus menyuapiku, aku akan membalasmu lebih lama lagi. Dia mulai panik. Insting wanitanya berteriak ada yang salah. Apalagi, Cheng Fangju sudah memiliki keluarga. Sulit baginya menerima ini, terlebih kau adalah murid di kelasnya sendiri. Hubungan yang terlalu dekat dan perbedaan usia membuat hatinya diliputi kegelisahan hebat. Saat dia mencoba berontak, kau berbisik pelan. Ingin hadiah atau hukuman dari aplikasi? Satu ancaman itu cukup membungkamnya. Ketakutan akan simulator jauh lebih mengerikan. 30 menit berlalu seperti keabadian yang menyesakkan bagi siapapun yang melihatnya. Akhirnya semua usai. Kau baru sadar bahwa batas waktu layanan telah terlampaui. Aturan 1 jam harusnya sangat ketat dan tidak boleh dilanggar sedikit pun. Namun sistem justru diam membisu. Kau melihat pesan otomatis bahwa durasi telah diperpanjang. Layanan ditambah 20 menit dengan poin ekstra. Benar-benar aplikasi yang pengertian. Jika berhenti di tengah jalan, mungkin dia sudah lari bersembunyi ke kamar mandi. Cheng Fangju keluar dengan pakaian rapi, wajahnya memerah karena malu dan amarah. Profesor Cheng, bukankah kau juga menikmatinya tadi? Kau memelukku dengan sangat erat. Dia mencoba membantah. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan karena rasa malu. Ingatan tentang sentuhan itu menghancurkan harga dirinya sebagai seorang pendidik seketika. Tanpa kata, dia lari terbirit-birit. Kau hanya tersenyum sambil menjanjikan nilai yang bagus. Tunggu pembalasanku besok, teriaknya sebelum membanting pintu dengan keras. Kau tertawa santai. Dia lupa bahwa otoritas direkturnya tak berarti di depan foto itu. Sementara itu, Cheng Fangju pulang dan dikejutkan oleh notifikasi misi yang telah selesai. Hadiah pun tiba, langkah pertama menuju kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan. Progres 1/10. Pengacara perceraian terbaik kini siap memenangkan hak-hakmu sepenuhnya. Semua aset kini menjadi milikmu. Tangan kecilnya gemetar saat memegang ponsel itu. Dia memeriksa sertifikat rumah dan berkali-kali mengusap matanya tak percaya. Nama pemilik rumah itu benar-benar telah berubah dari suaminya menjadi namanya sendiri. Aplikasi ini sungguh ajaib. Padahal sebelumnya, dia benar-benar tak berdaya di tangan suaminya. Dulu dia tak bisa berkutik, bahkan mencari pengacara pun adalah hal yang mustahil. Suaminya telah memblokir semua akses hukum di kota ini agar dia tetap menderita. Namun dalam sekejap, aplikasi misterius ini menyelesaikan 2 masalah besarnya sekaligus. Pengacara hebat di tangan, dan aset rumah kini sah menjadi miliknya sendiri. Rencana balas dendam Cheng Fangju dimulai. Dia ingin hak asuh dan kehancuran suaminya. Dia ingin pria bajingan itu merasakan kemarahan dan kehilangan yang amat dalam. Ponsel berdering lagi. Waktunya laporan hasil kerja dan evaluasi dari sistem. Kau mengalami gejolak emosi yang hebat, sama seperti yang dirasakan oleh Liu Manjuan. Sistem mencatat sikap pelayanan yang buruk, banyak membuang waktu, dan penuh ancaman. Poinmu dikurangi drastis hingga hanya tersisa 1 jam. Keputusasaan mulai menyelimutimu. Namun tiba-tiba, ulasan pelanggan masuk dan mengubah segalanya dalam sekejap mata. 2 hati ekstra karena makanan lezat, dan tambahan poin yang tak terduga. Setelah 40 menit membahas akademi,
Akhirnya si penjahat dan rencana gelap itu beres berkat sistem aplikasi. Luar biasa. Hadiah kali ini melampaui skor maksimal, benar-benar bonus melimpah dari sang klien rahasia. Kamu mendapatkan satu item kecantikan lokal, membuat wajahmu merona malu saat membaca baris kalimat terakhirnya. Shang Fengju ingin sekali memaki, batinnya berkecamuk antara rasa syukur dan malu yang amat sangat. Membayangkan harus bertemu si bocah tengil itu di kelas besok saja sudah membuat nyali Shang Fengju menciut. Padahal seorang wali kelas seharusnya tidak gentar. Tapi setelah kejadian itu, rasa takut mulai menghantuinya. Hari penghakiman tiba. Begitu Shang Fengju sampai di depan kelas, kegaduhan luar biasa sudah pecah di sana. Wajahnya langsung menggelap. Pintu dihentak keras, dan seketika seluruh ruangan pun menjadi hening mencekam. Melihat sang ratu tiran datang, semua murid mendadak kicap dan diam seribu bahasa layaknya ayam sayur. Tatapan tajamnya menyapu seisi kelas. Apa yang membuat kalian begitu kegirangan pagi-pagi begini? Apa kalian pikir nilai kalian sudah cukup untuk masuk universitas elit atau mendapat beasiswa bergengsi? Hah? Bukannya belajar malah main. Menangislah saat melihat nilai nanti, bentaknya sambil melirik tajam ke arahmu. Kamu hanya bisa membatin bingung. Kenapa pula dia harus menatapku di tengah kerumunan murid ini? Tanpa rasa takut kamu balas menatapnya, membuat Shang Fengju salah tingkah dan buru-buru memalingkan muka. Tiba-tiba sebuah tangan terangkat tinggi. Si ketua kelas, Liu Ruyan, mulai melancarkan aksi provokasinya. Dia melaporkanmu yang terlambat 3 menit dan tidak mengumpulkan tugas sama sekali pagi ini. Shang Fengju mendengus dingin. Hebat ya, sekarang kamu sudah berani terang-terangan menjadi tidak tahu malu? Lusa tugas itu harus beres. Padahal biasanya dia akan mengamuk, tapi kali ini dia ingin menghindar. Shang Fengju benar-benar tidak ingin memprovokasimu dan hanya ingin menjauh agar suasana tetap terkendali. Namun Liu Ruyan tak mau melepaskan mangsanya begitu saja. Tapi Bu Guru, rengeknya memanas-manasi keadaan. Ini sudah kelima kalinya Yilin berulah sejak semester dimulai, ini masalah yang sangat serius. Dia bahkan tidak mencari alasan dan sengaja tidak mengerjakannya. Jika hanya disuruh mengulang tugas, itu akan jadi contoh buruk bagi murid lain. Seolah tidak mengerjakan tugas adalah hal yang remeh. Kamu pun dibuat bungkam. Liu Ruyan benar-benar gadis licik yang merasa memiliki seluruh isi kelas ini. Shang Fengju sebenarnya kesal dalam hati, ia sangat enggan mengurusi drama yang sangat memalukan ini sekarang. Namun karena desakan ketua kelas yang begitu vokal, dia merasa terpojok di hadapan para muridnya. Tak ada pilihan lain selain menghadapinya demi menjaga wibawa di depan kelas yang tengah mengawasi. Sambil berdehem, Shang Fengju bertanya, Yilin, jelaskan padaku kenapa tugasmu tidak dikumpulkan tepat waktu. Dalam benaknya, dia berharap kamu berbohong seperti alasan nenek meninggal atau tugas dimakan anjing peliharaan. Alasan sepele apapun sebenarnya cukup baginya untuk menutup kasus ini dengan cepat dan juga tenang. Sebagai orang dengan kecerdasan emosional tinggi, harusnya kamu paham kode darinya, tapi jawabanmu malah mengejutkan. Semalam aku benar-benar kelelahan, jawabmu santai sambil memijat pinggang dengan wajah tanpa dosa. Sontak seisi kelas termasuk Liu Ruyan, tertawa geli melihat aksi memijat pinggang ala kakek-kakek itu. Itu benar-benar gestur yang provokatif. Shang Fengju pun meledak dalam amarah yang tidak tertahankan lagi. Padahal sudah diberi kesempatan untuk beralasan sakit, tapi kenapa kamu malah memilih jalan buntu ini? Kenapa hanya kamu yang lelah? Murid lain pun mengerjakan tugas yang sama tapi mereka baik-baik saja. Memangnya apa yang kamu lakukan semalam? Tanyanya penuh emosi, sementara kamu hanya tertawa kecil. Apa ibu yakin ingin bertanya? Para murid pun bersorak dalam hati, mengagumi keberanianmu yang gila itu. Menantang tirani secara terbuka adalah tindakan nekat yang bisa berujung pada bencana besar bagi seorang murid. Seluruh kelas menahan napas. Tubuh Shang Fengju gemetar hebat karena dia tahu persis apa maksudmu. Wajahnya berubah pucat lalu memerah seketika. Berhenti berulah, jerit batinnya yang penuh dengan kepanikan. Ikut ke kantorku sekarang juga, teriak Shang Fengju sambil menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar. Dengan santai kamu bangkit, memasukkan tangan ke saku, dan berjalan malas-malasan meninggalkan ruang kelas. Saat melewati Liu Ruyan, kamu berbisik pelan, ibumu akan menderita malam ini, dengan tatapan sangat dalam. Liu Ruyan tertegun. Logikanya sederhana, jika dia terus mengusikmu di sekolah, ibunya yang akan menanggungnya. Beraninya kau menghina ibunya? Li Orian benar-benar terpaku tak percaya mendengarnya.
Meski bingung, instingnya tahu itu sebuah penghinaan besar. Dia langsung melapor pada guru. Cukup, semuanya tenang. Nyonya Chang Fengju mencoba meredam keributan di kelas itu. Kau pun diusir kasar keluar kelas. Namun, kau melangkah santai tanpa beban sedikit pun. Langkahmu terhenti. Wajah Chang Fengju menggelap seperti malam, penuh amarah yang tertahan. Dia sengaja menghindari ruang guru. Biasanya, murid nakal sepertimu akan segera diseret ke sana. Tapi kali ini berbeda. Ada rahasia yang tak boleh didengar oleh guru-guru lainnya. Jika si gila ini bicara sembarangan, reputasi Chang Fengju akan hancur seketika. Dia terus berpikir keras mencari tempat tersembunyi agar bisa menginterogasimu secara pribadi. Akhirnya, kalian sampai di gudang kosong. Tempat sunyi yang sangat sempurna untuk berdua. Kau masuk dengan gaya angkuh. Chang Fengju langsung mengunci pintu itu rapat-rapat. Lagi-lagi mengunci pintu, jika ada yang melihat, mereka pasti akan salah paham. Kau menyeringai nakal, tahu betul bahwa dia sebenarnya sedang diliputi rasa bersalah. Dia menatapmu penuh amarah, mencoba menyusun kata-kata untuk menghancurkan harga dirimu. Akhirnya, dia meledak. Ye Yujin, apa kau pikir kau sudah berada di atas hukum? Ini sekolah, bukan tempat bermain. Jangan kira kejadian kemarin membuatku takut menghukummu. Dia mulai mengungkit semua kesalahan masa lalumu tanpa henti, seperti sebuah kaset rusak. Ocehannya membuat kepalamu berdenyut. Tapi kali ini, kau memilih untuk tetap diam tenang. Berdasarkan pengalaman, melawan balik hanya akan menyulut api kemarahannya menjadi jauh lebih besar. Tapi tujuanmu bukan sekadar membuatnya murka. Kau ingin menghancurkan dinding pembatas kalian. Guru Chang, lupakan soal tugas. Kemarin aku melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Kau melempar umpan mematikan. Sesuatu yang akan mengubah dinamika hubungan kalian selamanya. Dia tertawa sinis, menganggapmu hanya sedang mengarang cerita bodoh untuk menghindar lagi. Kau tidak berani bohong di kelas. Tapi sekarang kau mencoba menipuku secara pribadi? Dengan tatapan tajam kau menjawab serius, aku benar-benar melakukan hal yang sangat penting. Wanita memang makhluk yang penuh rasa penasaran. Akhirnya, dia pun mulai terpancing umpanmu. Jadi, apa yang kau lakukan? Tanyanya. Aku menulis sebuah puisi, jawabmu dengan tenang. Amarahnya kembali meledak. Jangan berani-berani mempermainkanku dengan puisi sampah itu di depanku. Apa kau senang mempermalukanku? Semua orang punya rahasia yang ingin mereka simpan sendiri. Dengarkan dulu, pintamu. Kau mengeluarkan ponselmu dengan ekspresi yang sangat serius dan tulus. Kau mulai membaca. Mengubah badai jadi perisai, membakar bara di balik lapisan es abadi. Dunia seolah berhenti. Wajah sang guru membeku, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mengira kau akan melontarkan lelucon konyol, tapi kata-kata itu terasa sangat dalam. 3 baris pertama itu memiliki makna puitis, sangat jauh dari gaya bicaramu yang biasanya. Siapa yang mengerti napas mawar? Siapa yang paham keindahan mutlak dalam kesunyian jiwa? Chang Fengju terpaku. Dia langsung merampas ponselmu untuk membaca bait puisi itu sendiri. Dia membaca setiap baris dalam catatan itu berulang kali, mencoba meresapi makna tersiratnya. Apakah ini tentangku? Tentu, karena sejak kemarin wajahmu tak pernah hilang dari pikiranku. Dia memalingkan wajah, menyembunyikan getaran di matanya. Sang harimau kini mulai melemah, tenggorokannya tercekat. Mungkin dia teringat akan masa mudanya yang telah lama hilang di telan waktu. Inilah pertama kalinya dalam hidup seseorang menuliskan puisi yang begitu indah untuk dirinya. Sang harimau betina telah jinak. Di dalam hati, kau tertawa melihat tipu dayamu berhasil. Taktik pria brengsek memang selalu ampuh. Aku satu-satunya yang mengerti jiwamu yang kesepian. Chang Fengju sebenarnya sangat kesepian. Di usianya, teman-teman sejati seolah menghilang satu-satu. Semua teman wanitanya sudah menikah. Dia merindukan seseorang yang bisa menyentuh sisi hatinya. Saat semua orang beralasan sibuk, wanita cantik ini merasa dunianya meredup dalam kesepian yang mendalam. Dalam situasi sesulit ini, kunci utamanya adalah memberikan simpati dan memahami setiap beban yang ia pikul. Puji kecantikannya setinggi langit saat dunia mengabaikannya, dan katakan betapa mempesonanya dia di matamu sekarang. Yakinkan bahwa hanya kau yang bisa menghargainya, jauh melampaui pria bodoh yang menantinya di rumah sana. Chang Fengju yang haus kasih sayang pun luluh. Hingga matanya mulai berkaca-kaca karena merasa sangat dimengerti. Dia lupa tujuan awalnya, namun kau justru menggodanya. Kau menangis,
Siapa yang menangis? Bukan aku, kan? Meski hatimu tersentuh, kau tetap memasang wajah tegar seolah semua baik-baik saja di hadapannya saat ini. Perlahan, kau mengeluarkan ponsel. Feng Ju, semalaman aku menatap fotomu ini, cantik sekali, bukan? Katakan padaku sekarang. Mata merah Cheng Feng Ju membelalak geram saat melihat foto memalukannya tepat sebelum dia hendak meledak marah. Demi menghindari amarahnya, kau menunjukkan foto yang kau ambil saat kau memujinya kemarin dengan sangat manis. Dia hampir mati karena murka melihat wajahnya sendiri yang tampak kacau di layar ponsel dalam genggamanmu. Bibir merahnya terbuka seolah sedang berteriak marah. Haru yang tadi ia rasakan seketika berubah jadi emosi. Yelun, kapan kau mengambil ini? Hapus segera. Bentaknya, namun kau hanya tersenyum licik menanggapi kemarahannya. Kau menekankan jari, dan ternyata itu adalah sebuah video. Feng Ju hampir gila melihat kelakuannya sendiri di sana. Di tengah kemurkaannya, kau melontarkan kalimat klasik, Nyonya Cheng, kau tentu tak ingin video ini tersebar, kan? Wajahnya pucat pasi seketika. Jika video ini bocor, hidup dan harga dirinya akan berakhir dalam kehancuran total. Bukan hanya reputasinya yang hancur, tapi seluruh karier cemerlangnya akan musnah selamanya tanpa sisa sedikit pun. Cepat hapus, teriaknya panik sambil mencoba merebut ponsel itu dari tanganmu dengan sisa tenaga yang ada. Kau menyembunyikannya di balik punggung dan berbisik tepat di depannya dengan suara berat yang penuh godaan. Apa maumu? Tanya Feng Ju lirih, memohon padamu dengan nada suara yang bergetar penuh ketakutan dan kepasrahan. Tergantung sikapmu, jawabmu penuh arti. Akhirnya, dia berjanji akan bersikap manis dan takkan memarahimu lagi nanti. Jari telunjukmu perlahan menyentuh tombol hapus, namun kau sengaja menggantungkan keputusan akhir di ujung jari itu. Cheng Feng Ju benar-benar tak berdaya menghadapi permainan mental yang kau lancarkan padanya dengan sangat cerdik ini. Sambil menggertakkan gigi, dia terpaksa mendekatkan wajahnya padamu dengan ekspresi yang sangat tertekan namun pasrah. Saat dia mencoba mendekat, kau justru menyambut bibirnya dengan ciuman yang tak terduga dan sangat mendebarkan. Hapus dulu, baru kau bisa tenang. Aku adalah pria yang selalu menepati janji, bisikmu di telinganya. Akhirnya kau melepaskannya. Kali ini tujuannya bukan sekadar merayu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Kau ingin menghancurkan pertahanan mentalnya dan membangun dominasi psikologis atas dirinya sepenuhnya tanpa ada perlawanan. Dengan begitu, hubungan kalian akan berubah. Feng Ju takkan lagi berani bersikap angkuh seperti hari-hari sebelumnya padamu. Di depannya, kau menghapus rekaman itu, dan memastikan folder sampah pun benar-benar kosong tak bersisa sedikit pun. Feng Ju menghela napas lega, namun tetap bertanya dengan nada kesal, apa kau punya cadangan video itu lagi? Dasar bodoh, kau benar-benar sudah menghapus semuanya dari ponselmu? Tanyanya masih merasa tidak tenang dan curiga. Aku tak butuh cadangan, jawabmu santai. Kau tahu kenapa? Karena aku tak perlu mengancammu untuk mendapatkanmu. Jika aku ingin menikmatimu, aku bisa memanggilmu lewat aplikasi kapan saja. Untuk apa melakukan pemerasan murahan? Feng Ju sadar bahwa dia telah jatuh sepenuhnya ke dalam cengkeraman licik si pencuri kecil yang berbahaya ini. Dia takut kau akan merekamnya lagi lain kali. Segala usahanya untuk melawan hari ini terasa sia-sia belaka. Brengsek. Umpatnya kesal, lalu segera memperingatkan agar rahasia memalukan ini tidak pernah bocor kemanapun. Ini demi kebaikan kita berdua, tegasnya. Dia pikir kau cukup bodoh untuk menyebarkan rahasia yang menguntungkanmu ini. Padahal, meskipun dia menolak tadi, kau takkan pernah tega menyebarkan video pribadinya itu kepada siapapun juga. Sambil tersenyum, kau menenangkan hatinya. Tenang saja, ini akan menjadi rahasia kecil yang indah bagi kita. Usaha Cheng Feng Ju untuk mendisiplinkan murid nakal ini gagal total. Tak ada gunanya lagi dia bertahan di sini. Dia memintamu segera kembali ke kelas. Namun, kau malah mendekat dan berbisik mesra tepat di lubang telinganya. Sampai jumpa nanti malam, sayang, bisikmu. Feng Ju hanya bisa menatapmu tajam dengan emosi yang campur aduk. Dia keluar dengan terburu-buru karena malu. Saat kau kembali ke kelas, pelajaran pertama rupanya sudah lama dimulai. Teman sebangkumu langsung berbisik penuh rasa ingin tahu. Apa yang dilakukan si macan betina padamu di sana? Wajah gembulnya penuh rasa ingin tahu. Kau bilang santai kalau itu cuma tugas biasa, kasih saja padanya. Matamu berkilat nakal, kau tawarkan kesepakatan manis.
Jatah camilan seminggu penuh untuk si bocah gembul itu. Dia sempat ragu sejenak. Ternyata, satu bungkus camilan saja belum cukup kuat untuk meluluhkan hatinya. Dia mengacungkan 5 jari lemaknya minta 52 ne. Kau membatin, apa aku terlihat sekaya itu? Sambil melirik Liu Ruoyan, rencana licik terlintas. Biarkan dia mengerjakan tugasmu, lalu hancurkan harga dirinya. Kau membayangkan rencanamu, tapi tak disangka pandangan Liu Ruoyan mendadak beralih menatap ke arahmu juga. Tatapan kalian bertemu di udara. Kau mendengus kesal, mencoba menutupi rasa canggung yang tiba-tiba mendera. Tiba-tiba ponselmu bergetar pelan. Sebuah notifikasi misterius muncul, membuat jantungmu seketika berpacu lebih cepat. Setelah diperiksa dengan sangat teliti, itu adalah jenis pemberitahuan baru yang belum pernah kau lihat. Apa-apaan ini, gumammu heran. Ternyata ponsel yang kau gunakan untuk memperalat Zhang Feng telah berubah. Aplikasi khusus pengatur tugas itu rupanya baru saja melakukan pembaruan sistem dengan fitur yang sangat canggih. Kau mengklik fitur baru itu. Ternyata, sebuah fungsi eksklusif telah terbuka hanya untuk dirimu seorang. Fitur bernama kebahagiaan kecil hari ini akan mengirimkan rahasia yang akan langsung terhapus otomatis. Segalanya terasa begitu misterius. Begitu dibuka, muncul informasi mengejutkan tentang sang dewi kelas, Liu Ruoyan. Pukul 12.30, tetaplah di kelas. Kau akan menemukan rahasia besar tentang Liu Ruoyan. Kau langsung bersemangat. Siapa sangka wanita sempurna itu menyimpan rahasia besar yang melibatkan dirimu juga. Apa ini yang kupikirkan? Kau menyeringai nakal. Ketua kelas yang galak itu akan segera masuk perangkapmu. Rahasia ini harus kau dapatkan. Satu-satunya kendala hanyalah waktu istirahat siang yang sangat mepet. Kau harus tetap di kelas saat yang lain pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan terangkat tinggi di kelas. Guru di depan kelas berhenti mengajar. Dia menatap tajam ke arah Yelin dan bertanya ada apa. Rupanya lain ketahuan bermain ponsel. Kau mengumpat dalam hati, bukankah kau murid teladan yang hebat? Kenapa kau malah memperhatikanku? Guru itu hanya mendengus dingin melihat tingkah laku kalian yang aneh. Jangan teralihkan di kelas, ucap guru itu datar. Dia lanjut mengajar seolah tak terjadi apapun. Kau menahan amarah, menunggu detik-detik berharga. Akhirnya, bel istirahat makan siang yang dinanti berbunyi. Para murid berhamburan keluar. Kau ikut dalam kerumunan, berpura-pura ingin pergi ke toilet sebentar. Setelah keadaan aman, kau menyelinap kembali. Kelas sudah kosong melompong, tak ada satu jiwa pun. Waktu menunjukkan pukul 12.31. Jantungmu berdegup kencang menanti kebenaran dari ponselmu. Informasi ini tak mungkin salah. Rahasia ini takkan muncul sendiri. Kau harus mencarinya sekarang juga. Kau mulai menggeledah meja Liu Ruoyan. Awalnya hanya ada buku pelajaran membosankan milik si dewi kelas. Tak ada yang menarik, sampai matamu menangkap sebuah buku catatan hitam kecil di sudut tasnya. Buku itu terkunci rapat. Kau teringat sering melihat Liu Ruoyan menulis sesuatu dengan ekspresi marah. Dia selalu menggertakkan gigi saat menulis di sana. Pasti, disinilah semua rahasia gelapnya tersimpan. Saat jarimu menyentuh gemboknya, keajaiban terjadi. Ternyata kuncinya tidak terkunci. Benar-benar keberuntungan besar. Kau membukanya dengan perlahan. Hari ini, Yelin membuatku sangat marah lagi. Begitu bunyi tulisannya. Ingin sekali aku membalas dendam padanya. Kalimat itu diikuti deretan tanda seru yang ditekan kuat. Terlihat jelas betapa emosionalnya Liu Ruoyan saat menumpahkan seluruh kemarahannya di atas kertas hitam itu. Dia tak pernah membiarkan orang lain melihatnya.